Salam kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam renungan dan doa hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan ayat yang keempat merupakan nats renungan kita. Mari kita baca secara bersama-sama. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk duduk bersama, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu Bapa kekasih Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita yaitu mati dan bangkit dengan Kristus. Kita baru saja memperingati Hari Raya Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dimaknai sebagai peristiwa iman untuk menjadikan kita hidup baru. Hidup baru berarti kita meninggalkan segala dosa kita kuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, di mana semua kuasa-kuasa dosa dikuburkan bersama Tuhan Yesus. Sehingga pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit untuk memulihkan kembali hidup kita menjadi hidup baru di dalam Kristus. Menjadi hidup baru di dalam Kristus berarti bahwa kita percaya lewat kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan, penebusan dosa, pengampunan, dan kehidupan yang kekal di surga. Di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, kita juga mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kalau Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita juga akan mati. Sehingga lewat kematian kita itu, kita boleh memperoleh kebangkitan dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Ibu Bapa kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan, tugas kerja pelayanan, kegiatan usaha kita dalam suasana hidup baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, dan kita mau untuk menjadi anak Tuhan dalam kehidupan yang baru, terus memuji Tuhan, berdoa, baca firman, beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, setia dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk memulihkan kita menjadi hidup yang baru. Mari sebagai anak-anak Tuhan
Di tengah ancaman virus corona saat ini, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Sudah mengalahkan kuasa dosa. Sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, sakit derita yang kita alami. Lewat kebangkitannya, kita dipulihkan, disembuhkan, kita diselamatkan, kita menjadi hidup yang baru. Tuhan Yesus menyertai, mengasihi, dan memberkati kita. Amin. Shalom. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar. Kami puji Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan dalam perenungan firman Tuhan dan berdoa. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul membicarakan namaku, di situ aku ada. Ya Tuhan, teristimewa firman Tuhan pada hari ini. Mati dan bangkit dengan Kristus adalah sesuatu yang harus kami jalani dalam kehidupan kami ini. Ketika kami dibaptis, kami juga menyatakan kematian dan kebangkitan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kuatkan iman kami ya Tuhan. Teguhkan hati kami untuk kami terus percaya dan punya pengharapan bahwa Kristus yang telah mati dan bangkit menjadikan kita hidup baru di dalam Kristus, meninggalkan kebiasaan buruk, dan kita juga tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, dan memelihara hari-hari kekudusan. Karena tubuh kita adalah bait kudus Allah. Bapa yang ada di surga, kami juga mendoakan buat keluarga kami, buat umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus bergumul dalam tantangan bahaya virus corona. Biarlah kami juga terus bersatu di dalam doa, sehati sepikir, terus membangun mezbah doa, baca firman, beribadah kepadamu. Matikan segala kedagingan, dan biarlah sifat-sifat rohani kami muncul dalam tugas kerja pelayanan kegiatan usaha kami. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, semua aparatur negara, rakyat Indonesia, Tuhan tetap memberkati kami. Jaga lindung kami dari virus corona. Biarlah diberikan hikmat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam rangka menanggulangi, mencegah penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan, dokter, apoteker, para medis, petugas-petugas kesehatan yang terus berjuang dalam tugas mulianya, dalam pelayanan terhadap orang sakit, khususnya sakit virus corona. Biarlah mereka diberi perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Jaga mereka keluar masuk rumah ya Tuhan, dalam pelayanan mereka. Berkati semua alat-alat, obat-obat, fasilitas yang ada. Berkati orang sakit, Tuhan jamah tubuh mereka. Biarlah boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi orang-orang miskin, janda, duda, yatim, piatu, yang tertimpa musibah, yang berduka. Tuhan juga tetap memberkati mereka semua. Kami serahkan semua kehidupan kami hari ini dalam tuntunan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Sempurnakan doa kami ini. Ampuni segala salah dan dosa kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.